Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 MSDM. Perkenalkan, nama saya Muham. Dua rekan saya. Saya Fani. Saya Arsi. Kami di sini akan menjelaskan mengenai problem solving sesuai apa yang kami pahami. Dalam era saat ini, problem solving skill harus dimiliki oleh setiap orang. Apalagi seorang karyawan yang berada di perusahaan. Nah, biasanya orang mengetahui kalau problem solving itu adalah cara memecahkan masalah. Padahal di dunia HRD, problem solving itu adalah mengidentifikasi, menganalisis, mengobservasi, dan menentukan solusi yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Nah, problem solving ini bukan semata-mata langsung menyelesaikan masalah ya loh. Harus ada step by step-nya. Pertama, kita identifikasi masalah, kemudian mengetahui apa akar permasalahan tersebut, kemudian faktor-faktornya, dan kemudian barulah kita brainstorming untuk mengetahui solusi-solusi tersebut. Nah, kalian mau tahu nggak sih apa saja metode-metode problem solving itu? Yuk kita bahas. Dalam problem solving terdapat banyak metode yang bisa dipakai, bukan semata-mata dari masalah langsung ke solusi. Nah, metode-metode ini bisa ada beberapa nih. Ada metode 5W1H, seperti yang kita ketahui. Kemudian metode 5 ways, ini kayak metode 5W1H sih, cuman lebih ke merincikan di pertanyaan kenapanya. Nah, kemudian metode Pareto, yaitu 80% dan 20%. Ini artinya 80% itu hasil dan 20% itu effort. Nah, yang kita pakai itu nanti metode Pareto atau 80/20% ini. Nah, biar teman-teman pada tahu, yuk kita pergi ke contoh kasusnya. Contoh kasus yang akan kami angkat sebagai edukasi pada video kali ini adalah peristiwa yang baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di kalangan TikTokers dan Gen Z. Apa itu? Nah, jadi ada kita inisialkan si A ya. Si A, dia membuat video kemudian mengupload di platform TikTok di mana videonya berisi mengenai pendapat pribadinya dia, tanggapannya dia mengenai salah satu pertanyaan dari salah satu Gen Z yang ditanyakan ketika interview berlangsung. Hal ini dikarenakan manusia akan semakin menua, sehingga penerusnya adalah generasi-generasi yang saat ini berada di umur atau berada di rentang usia 20 sampai 25 atau di bawah itu. Nah, karena dari video tersebut itu membicarakan mengenai Gen Z, di mana dia mengeneralkan mengenai Gen Z, sehingga banyak sekali Gen Z yang tidak mau untuk melamar di perusahaan tersebut. Nah, ini menjadi krisis bagi perusahaan si A ini tadi. Nah, pertanyaan yang dipermasalahkan oleh si A ini adalah pertanyaan mengenai di perusahaan tersebut apakah ada mes atau tidak, di mana yang harusnya itu bukanlah sebuah permasalahan karena si pelamar dengan perusahaan itu sama-sama memiliki pertimbangan apakah si pelamar ini mau bekerja di perusahaan tersebut atau si perusahaan mau mengambil si pelamar sebagai pegawainya, seperti itu. Akan tetapi ini menjadi permasalahan karena si A menilai dari salah satu Gen Z, dia mengeneralkan menjadi satu generasi, yaitu Gen Z, hanya dari salah satu Gen Z ketika interview. Dia mengeneralkan dan menilai bahwa semua Gen Z itu memiliki perilaku yang menye-menye, banyak mau, terus pilih-pilih pekerjaan, sampai dia suruh untuk jadi ani-ani hanya karena pertanyaan ada mes atau tidak itu tadi. Sebenarnya boleh berpendapat, akan tetapi karena si A ini mengeneralkan ke satu generasi dan menguploadnya di platform TikTok, di mana platform TikTok itu semua orang bisa mengakses, sehingga pasti ada yang kontra. Dan dari kejadian ini, dari peristiwa ini, banyak sekali yang kontra dengan pendapat si A ini karena dia mengeneralkan satu generasi dari satu orang saja. Itu sangatlah tidak etis. Dikarenakan banyak sekali video yang beredar dan banyak sekali diperbincangkan atau di-stitch oleh banyak orang di TikTok dan Gen Z, pada akhirnya semua mata tertuju pada perusahaan si A itu tadi. Sehingga citra dari perusahaan juga ikut buruk karena Gen Z atau orang-orang menganggap bahwa si A ini merupakan wajah dari perusahaan tersebut.
Selain berdampak pada citra perusahaan, hal ini juga berdampak pada perputaran pegawai yang ada di perusahaan tersebut. Akibatnya tidak ada perputaran pegawai maupun perekrutan pegawai yang kompeten, sehingga apabila ada pegawai yang pensiun atau mengundurkan diri, itu tidak ada penerusnya. Nah, ini sangat berdampak bagi masa depan perusahaan ke depannya maupun citra dari perusahaan tersebut yang buruk. Muham, kamu nih gimana sih? Kamu tahu nggak? Gara-gara video TikTok kamu, itu perusahaan kita itu reputasinya hancur, omsetnya menurun. Terus kamu harus gimana sih? Kamu kerjanya nggak becus banget. Kok bisa-bisanya kamu itu masalahnya karyawan, yang calon karyawan dikasih tahu ke teman-temannya? Gimana sih? Apalagi TikTok. Kamu tahu nggak? Kamu mikir nggak sih? Otak nggak sih? Bisa-bisanya apa yang harus kita lakuin habis ini? Nah, dari cuplikan video tadi bisa kita nilai bahwa hal tersebut sangat merugikan bagi perusahaan. Tentang omset yang menurun, terus pegawai selanjutnya siapa yang akan meneruskan perusahaan. Jadi gimana ya caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Metode apa yang harus digunakan dalam permasalahan yang dialami oleh perusahaan tersebut? Mari kita bahas. Dalam kasus ini, kita akan menyelesaikan dengan metode analisis Pareto. Nah, gimana itu? Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan atau kerjakan adalah mengidentifikasi permasalahan utama. Nah, dari kasus yang sudah disampaikan, masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan adalah penurunan minat dari generasi Z atau Gen Z untuk melamar sebagai pekerja di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, hal ini tuh disebabkan oleh video yang viral yang diupload oleh salah satu oknum, yaitu si A tadi. Yang kedua, setelah mengidentifikasi masalah, kita akan mengidentifikasi penyebab dari masalah tersebut. Nah, apa itu penyebabnya? Penyebab masalahnya adalah pendapat negatif yang disampaikan oleh si A itu tadi di video yang sudah diupload di platform TikTok, di mana banyak diakses oleh orang-orang banyak. Kemudian dia juga mengeneralisasi dari satu Gen Z yang melakukan wawancara tersebut, dia generalisasi menjadi satu generasi atau Gen Z, ya. Di mana dia menilai bahwa Gen Z itu suka pilih-pilih, banyak mau, lebay, sampai ya itu tadi. Kemudian langkah yang ketiga adalah menganalisis dampak. Jadi setelah kita menganalisis masalah, kemudian penyebabnya, selanjutnya adalah menganalisis dampak. Apa sih dampak dari masalah tersebut? Nah, dampak dari masalah tersebut adalah kepada perusahaan. Dampaknya pada perusahaan itu sangat negatif dan lumayan signifikan, karena dapat menyebabkan penurunan jumlah pelamar, kemudian menurunnya omset seperti cuplikan tadi, menurunnya citra perusahaan juga, sehingga perusahaan kesulitan dalam merekrut pegawai yang kompeten, dan akhirnya dapat berujung pada bangkrutnya perusahaan, juga citra yang buruk. Kemudian setelah menganalisis dampak, langkah yang keempat adalah memprioritaskan masalah. Jadi dalam analisis Pareto, kita mengidentifikasi 20% masalah yang menyebabkan 80% dampak. Nah, dalam kasus ini, masalah utamanya adalah pandangan negatif yang disampaikan oleh si A, di mana dia merupakan dinilai sebagai wajah dari perusahaan tersebut. Nah, Gen Z menilai bahwa perusahaan ini memberikan penilaian negatif terhadap mereka, sehingga berpotensi mempengaruhi citra perusahaan dan minat pelamar, sehingga pegawai akan kesulitan untuk melakukan perputaran pegawai di perusahaan tersebut. Sehingga fokus utamanya adalah diberikan kepada memperbaiki pandangan-pandangan buruk itu tadi. Kemudian setelah memprioritaskan masalah, kita ke langkah kelima, yaitu rencana tindakan. Jadi ada beberapa tindakan yang harus direncanakan untuk dilakukan selanjutnya, yaitu menanggapi secara terbuka dan jelas mengenai pandangan negatif yang disampaikan dalam video tersebut. Kemudian, menerbitkan dalam dialog dengan komunitas TikTok dan Gen Z untuk memahami kekhawatiran dan harapan mereka terhadap perusahaan. Kemudian, perusahaan juga melakukan kampanye pemasaran yang tujuannya adalah untuk memperbaiki citra perusahaan yang sudah jatuh di mata Gen Z. Kemudian, membuat kebijakan-kebijakan atau strategi rekrutmen
rekrutmen yang menarik bagi Gen Z dengan memperhatikan kebutuhan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh mereka. Dan yang terakhir, perusahaan bisa menggunakan platform TikTok dan media sosial lainnya untuk memperkenalkan budaya perusahaan yang positif dan menarik bagi Gen Z. Kemudian mungkin bisa ditambahkan dengan penscoring, memberikan scoring atau memberikan hukuman kepada si A di mana dia sudah melakukan pencemaran nama baik terhadap perusahaan. Dengan fokus pada masalah dan mengambil tindakan yang tepat, diharapkan perusahaan dapat mengembalikan citranya dengan citranya yang baik di mata Gen Z dan juga meningkatkan minat Gen Z untuk melamar di perusahaan tersebut. Demikianlah pembahasan kita mengenai pentingnya problem solving skill, terutama dalam lingkungan kerja. Ingatlah, kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah adalah kunci keberhasilan dalam memimpin dan mengelola tim. Teruslah mengasah keterampilan ini dan jadilah agent of change yang mampu membawa perusahaan menuju kesuksesan. Terima kasih telah menyimak video kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Kami hanyalah manusia yang tidak luput dari salah dan lupa. Akhir kata, sungguh manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video ini, semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.